Selamat datang kembali di kanal Kontemplasi Sigit. Di sini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam pemikiran, inspirasi, dan wawasan yang memicu refleksi mendalam. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan setiap kali ada video terbaru. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Dunia ini penuh dengan suara dan gerakan. Setiap sudut kota dipenuhi dengan hiruk-pikuk kehidupan, dari pagi hingga malam. Seperti simfoni suara, kaleidoskop warna, lampu-lampu neon yang berkelap-kelip, festival yang meriah. Tetapi, di dalam tenunan yang hidup ini, terdapat keindahan yang tenang. Di balik gemerlap kota, ada sudut-sudut yang sunyi. Sebuah ruang di mana jiwa menemukan ketenangan. Tempat di mana kita bisa berhenti sejenak dan merasakan kedamaian. Inilah pelukan kesendirian. Sebuah perjalanan ke dalam, ziarah ke hati sanubari kita. Di sini, kita menemukan diri kita yang sejati. Kesendirian seringkali disalahpahami. Dikira kesepian, kekosongan. Padahal, kesendirian adalah kesempatan untuk merenung. Tapi kesendirian sejati adalah tempat perlindungan, tempat berlindung, tempat pembaruan. Disinilah kita mengisi ulang energi kita. Di saat-saat tenang inilah kita benar-benar terhubung dengan diri kita sendiri. Kita mendengar suara hati kita yang paling dalam, dengan bisikan jiwa kita, irama hati kita. Di sinilah kita menemukan makna sejati dari ketenangan. Kesendirian bukan sekadar ketiadaan orang lain. Ini adalah ruang di mana kita bisa mendengar suara hati kita sendiri tanpa gangguan. Ini adalah kehadiran diri sendiri. Sebuah pilihan sadar untuk mundur dari hiruk-pikuk dunia. Dalam kesendirian, kita menemukan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain, untuk menyelami kedalaman diri kita sendiri. Dalam kesendirian, kita menanggalkan topeng yang kita kenakan untuk dunia. Kita menemukan kejujuran yang murni. Kita menjadi akrab dengan pikiran, ketakutan, dan impian kita. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk merenung dan memahami diri kita lebih dalam. Tempat perlindungan batin ini memungkinkan kita untuk menghadapi apa yang sering kita hindari saat bersama orang lain. Ini adalah momen untuk menyembuhkan dan memperkuat diri. Ini adalah ruang kejujuran, kerentanan, ruang di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Di sini, kita menemukan kedamaian sejati dan kebebasan batin. Dunia luar adalah cermin. Mencerminkan kembali kepada kita persepsi kita sendiri, penilaian kita sendiri. Tetapi dalam kesendirian, cermin itu berbalik ke dalam. Kita melihat diri kita sendiri dengan jelas, tanpa distorsi. Kekuatan kita, kelemahan kita, kompleksitas kita. Refleksi diri ini bisa jadi menakutkan, karena dalam keheningan, kritik batin kita berbicara paling keras. Namun, dengan menghadapi bayangan-bayangan inilah, kita menemukan kekuatan sejati. Kita belajar menerima diri sendiri, ketidaksempurnaan dan segalanya. Dan dalam penerimaan itu, kita menemukan pembebasan. Bagian 4, di mana kreativitas bersemi. Pikiran, ketika dibanjiri oleh rangsangan eksternal, kesulitan menemukan suaranya sendiri. Tetapi dalam kesendirian, kreativitas berkembang. Ide-ide bermekaran seperti bunga liar di padang rumput liar. Imajinasi terbang, membubung dengan sayap inspirasi. Seniman, penulis, musisi semuanya telah mencari ketenangan dalam kesendirian. Karena di saat-saat tenang inilah inspirasi membisikkan rahasianya. Bebas dari kebutuhan untuk menyesuaikan diri, pikiran mengembara dengan bebas, membuat koneksi, menempa jalan baru. Bagian 5. Balsam untuk jiwa. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan suka dan duka, kemenangan dan cobaan. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke tujuan kita, meskipun terkadang jalannya berliku dan penuh tantangan. Di tengah badai kehidupan, kesendirian menawarkan pelabuhan yang aman. Seperti mercusuar yang memandu kapal di malam yang gelap, kesendirian membantu kita menemukan arah. Tempat untuk menyembuhkan luka kita, untuk menenangkan jiwa kita yang lelah. Di sini, kita menemukan ketenangan dan kedamaian yang kita cari. Dalam keheningan, kita mendengar bisikan hati kita. Suara yang sering terabaikan dalam kebisingan sehari-hari. Kita mengakui rasa sakit, kesedihan, dan ketakutan kita. Dengan menerima emosi ini, kita mulai proses penyembuhan. Kita membiarkan diri kita merasakannya secara mendalam untuk sembuh sepenuhnya. Air mata yang jatuh adalah bagian dari perjalanan ini.
Kesendirian bukanlah pelarian dari kehidupan, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Ini adalah momen untuk refleksi dan pertumbuhan, sebuah perjalanan menuju keutuhan, menuju kedamaian. Di akhir perjalanan ini, kita menemukan diri kita yang lebih kuat dan lebih bijaksana.